Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Apa kabar anak-anak yang solih dan solihah sekalian? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat melaksanakan segala aktivitas yang bermanfaat, terutama dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan lancar. Amin. Baiklah anak-anak, mengawali pertemuan hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah supaya kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mari anak-anak kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi dengan judul inti ibadah sholat. Apa anak-anak? Inti ibadah sholat. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Setelah pembelajaran ini selesai, anak-anak diharapkan mampu untuk 1. Menjalankan sholat secara tertib. Maksudnya menjalankan sholat 5 waktu secara disiplin, serta melaksanakan sholatnya dengan cara yang benar. Kemudian memahami makna ibadah sholat. Jadi setelah pembelajaran ini selesai, anak-anak diharapkan mengerti untuk apa toh kita sholat ini, tujuannya untuk apa lah. Nih, kemudian tujuan selanjutnya adalah menyebutkan rukun sholat. Jadi anak-anak nanti akan mempelajari apa saja rukun sholat, syarat sah sholat, serta bagaimana tata cara sholat. Kemudian menerapkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari. Setelah memahami makna dari sholat, maka anak-anak diharapkan mau menerapkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, supaya tujuan ini dapat terlaksana dan baik, maka anak-anak diharapkan memperhatikan dan menyimak materi pelajaran ini sampai selesai, sehingga nanti ketika ada tugas anak-anak bisa mengerjakan dengan mudah dan tidak ngawur dalam menjawab. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Nah, yang pertama, makna ibadah sholat. Nah, anak-anak, sholat itu artinya apa toh? Mengapa kita harus sholat? Nah, di sini akan kita bahas. Sholat secara bahasa berarti doa. Anak-anak, doa. Sholat secara bahasa berarti doa. Sholat secara bahasa berarti doa. Dikatakan demikian karena sholat berisi doa-doa, harapan, serta permohonan ampun. Jadi ketika kita berdiri kita berdoa kepada Allah, ketika rukuk kita berdoa kepada Allah, i'tidal berdoa kepada Allah, sujud berdoa kepada Allah. Sholat secara istilah artinya rangkaian ibadah yang terdiri atas gerakan dan ucapan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat merupakan ibadah yang tidak boleh ditinggalkan. Mengapa? Karena sholat merupakan bukti pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, sholat juga berfungsi mengarahkan pelakunya menjadi pribadi yang baik, sehingga meninggalkan segala bentuk larangan Allah. Karena begitu pentingnya, maka sholat dimasukkan atau termasuk dalam rukun Islam keberapa anak-anak? Kedua, setelah syahadat, serta menjadi amalan yang pertama kali dihisab atau dipertanggungjawabkan kelak di hari kebangkitan. Jadi orang setelah dibangkitkan dari kuburnya, dibangkitkan dari kematiannya, maka hal yang pertama kali ditanyakan oleh Allah kepada manusia adalah sholatnya. Ketika hidup pernah sholat enggak? Gitu.
Oke. Kedua yaitu manfaat ibadah sholat. Apa saja toh manfaat sholat itu? Manfaat orang yang rajin sholat antara lain, silahkan disimak anak-anak. Fokus. 1. Menjadi orang yang disiplin. Orang yang rajin sholat maka dia akan disiplin, karena sholat itu pada dasarnya adalah ibadah yang ditentukan waktunya. Sholat subuh, waktunya subuh bangun, melaksanakan sholat subuh. Waktunya duhur, melaksanakan sholat duhur, dan seterusnya. Dengan kebiasaan seperti itu maka kita akan terbiasa mengelola waktu dengan baik, memanfaatkan waktu dengan baik, dan menjadi pribadi yang disiplin. Kemudian menghargai waktu, ya, otomatis orang yang rajin sholat, terutama sholat berjamaah, akan menghargai waktu. Artinya ketika ada tugas maka segera dilaksanakan, segera digarap, supaya nanti bisa istirahat apabila ada waktu luang. Kemudian konsentrasi dalam mengerjakan tugas atau melaksanakan pekerjaan. Sholat yang khusyuk itu pada dasarnya melatih kita untuk senantiasa berkonsentrasi, terutama konsentrasi dalam doa yang kita ucapkan dalam sholat. Nah, karena kita terbiasa dengan konsentrasi, maka dalam pekerjaan kita akan fokus. Misalnya kita mengerjakan tugas matematika, maka kita akan mengerjakannya dengan teliti. Nah, sekarang yang keempat yaitu merasakan hidup tenang dan bahagia. Orang yang rajin sholat hidupnya akan tenang dan bahagia. Karena apa? Karena orang yang rajin sholat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya adalah syarat sah sholat. Apa saja anak? Yang pertama, beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam maka tidak diterima sholatnya, karena hanya orang yang beragama Islam yang menyembah Allah dan menjalankan syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, agar sholat kita sah dan diterima, kita harus beragama Islam. Yang kedua, sudah balik dan berakal sehat. Maksudnya sudah balik itu artinya adalah sudah dewasa seperti Pak Fajrin, sudah matang emosinya, bisa membedakan perilaku baik dan buruk, bisa mengendalikan diri, bisa mengendalikan emosi. Jadi ketika kita sedang marah, kita tidak berbuat sembrono. Itulah ciri-ciri orang yang balik. Kemudian berakal sehat. Berakal sehat itu artinya tidak gila, tidak pingsan, artinya sadar apa yang dilakukannya. Itu berarti berakal sehat. Yang ketiga adalah suci dari hadas dan najis. Ini adalah syarat yang mutlak kecuali dalam keadaan tertentu. Jadi misalnya kita hendak sholat dan kita ada kemampuan, tidak ada halangan untuk bersuci, maka kita harus mensucikan diri dari hadas dan najis. Tapi apabila waktunya tidak memungkinkan, maka kita boleh sholat dalam keadaan berhadas atau dalam keadaan najis apabila waktunya tidak memungkinkan untuk bersuci. Nah, kemudian nomor 4 yaitu suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Jadi agar sholat kita sah maka tempat kita harus suci dari najis, dan baju kita juga harus suci dari najis, badan kita juga harus suci dari hadas dan najis. Kemudian menutup aurat. Syarat utama sholat adalah menutup aurat. Kemudian masuk waktu sholat. Orang yang sholat tapi belum masuk waktunya maka tidak sah sholatnya. Tapi hal ini dapat pengecualian. Misalnya kita hendak bepergian atau kita dalam keadaan sakit, maka kita boleh menjamak sholat. Menjamak itu artinya menyatukan dua waktu sholat menjadi satu waktu. Jadi misalnya kita mengerjakan sholat duhur dan asar dalam waktu duhur atau dalam waktu asar. Ini adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menghadap kiblat. Nah, ketika kita sedang menetap di suatu kampung, kita tahu arah barat, timur, tenggara, dan lain sebagainya, maka kita wajib menghadap kiblat. Tapi kalau kita misalnya di atas kendaraan, maka boleh kita sholat tidak menghadap kiblat. Karena apa? Dalam kondisi sholat di atas kendaraan, maka kita harus mengikuti arah kendaraan. Oke, lanjut.
Rukun sholat yang pertama apa anak-anak? Takbiratul ihram. Jadi sholat itu diawali dengan takbiratul ihram. Nah, kalau di LKS itu rukun sholat yang pertama itu niat. Niat itu dalam hati, tidak usah diucapkan. Tidak ada dalil atau hadis yang mengajarkan kita untuk mengucapkan niat. Nah, niat itu dalam hati, artinya apa yang kita lakukan itu disengaja. Itulah niat. Niat itu artinya karep, kehendak. Misalnya anak-anak hendak pergi ke sekolah, itu namanya berniat. Ketika anak-anak mendengar adzan, kemudian mengambil air wudhu, berarti anak-anak sudah otomatis berniat sholat. Tidak mungkin berniat ke warung. Jadi di sini Pak Fajrin tidak memasukkan niat dalam rukun sholat, karena orang yang menghadiri sholat atas kesadaran sendiri itu termasuk sudah berniat. 1. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu artinya adalah mengucapkan takbir untuk mengawali sholat dengan cara mengangkat tangan. Nah, hukumnya bagaimana? Kalau mengucapkan takbir hukumnya rukun atau fardu. Apabila sholat tidak didahului ucapan takbir, maka sholatnya tidak sah. Nah, sedangkan mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Jadi yang penting adalah mengucap Allahu Akbar untuk mengawali sholat. Ini wajib hukumnya. Kemudian berdiri tegak bagi yang mampu. Nah, yang tidak mampu bagaimana? Ya duduk seperti halnya Pak Fajrin. Duduk atau tiduran apabila sakit. Kemudian membaca Al-Fatihah di tiap rakaat. Ini juga termasuk rukun. Rakaat pertama membaca Al-Fatihah, rakaat kedua dan seterusnya juga membaca Al-Fatihah. Kemudian rukuk dengan tumakninah, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir. Bagaimana bacaan tasyahud akhir anak-anak? At-tahiyatu lillah wa sholawatu wa thayyibat. Assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nih, kemudian dilanjutkan dengan membaca sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, tidak perlu ditambahi Sayyidina, karena yang dicontohkan Nabi Muhammad adalah sholawat Allahumma sholli ala Muhammad tanpa Sayyidina. Apabila kita menambah-nambahi bacaan sholat itu termasuk bid'ah. Maka apabila amalan bid'ah, sholatnya tidak diterima. Kemudian membaca salam pertama. Nah, kemudian selanjutnya adalah membaca salam pertama. Maksudnya salam ke kanan itu hukumnya wajib dan salam ke kiri hukumnya sunnah. Kemudian tertib dan tumakninah. Tertib dan tumakninah itu maksudnya gerakannya harus berurutan dan dilakukan dengan tumakninah. Artinya dilakukan dengan santai, tidak tergesa-gesa. Jadi dinikmati. Misalnya rukuk ya kita nikmati sampai bacaan kita selesai. Kemudian apabila iktidal ya kita harus menikmati iktidal itu sampai tulang kita yang semula buat rukuk itu tegang kemudian bisa rileks kembali. Nah, gitu. Meluruskan sampai tulang belakangnya lurus, itu namanya tumakninah. Artinya tumakninah itu gerakannya agak lama, tidak terburu-buru. Nah, seperti itu. Baiklah anak-anak, itulah rukun sholat. Jadi sholat itu harus dilaksanakan berurutan gerakannya, tidak boleh di skip-skip. Jadi misalnya habis rukuk langsung sujud itu tidak boleh. Harus habis rukuk haruslah iktidal dulu, samiyallahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu, dilanjutkan sujud dan seterusnya. Nah, kesimpulannya adalah sebagai berikut. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Sholat adalah pembeda antara muslim dan kafir. Sholat merupakan tiang agama sehingga orang yang rajin sholat sama saja menegakkan agama. Sholat merupakan tiang agama sehingga orang yang rajin sholat sama saja menegakkan agama. Sholat berfungsi mencegah perbuatan keji dan mungkar serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Hal ini dikarenakan ruh dari sholat adalah zikrullah atau mengingat Allah. Orang yang mengingat Allah akan berhati-hati dalam bersikap maupun
ucap. Itulah materi tentang inti dari ibadah sholat. Nah, setelah mempelajari materi ini, maka anak-anak diharapkan menerapkan sholat dengan cara tertib dan benar sesuai dengan yang diajarkan Pak Fajrin tadi. Kemudian anak-anak juga menerapkan nilai-nilai dari sholat tersebut. Nilai-nilai itu apa? Yaitu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya kita tidak boleh berbuat sembrono yang mengakibatkan kita mendapatkan dosa. Itu tidak boleh. Itu adalah cerminan dari orang yang rajin sholat. Baiklah anak-anak, ini dulu materi yang dapat Pak Fajrin sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.